Diabetes mellitus menjadi masalah kesehatan dunia karena prevalensi dan insidensi penyakit ini terus meningkat. Menurut data International Diabetes Federation, menunjukkan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia menderita penyakit diabetes mellitus. Berdasarkan laporan riset kesehatan dasar, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia sebesar 6,9% di tahun 2013 dan melonjak pesat ke angka 8,5% di tahun 2018. Sedangkan di Kepulauan Bangka Belitung, Kecamatan Sungai Liat, khususnya Puskesmas Kenanga, dengan kapitasi 11.215, kasus diabetes mellitus masih sering ditemukan. Berikut ini adalah cuplikan video kasus diabetes mellitus di masyarakat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, silakan Bu. Perkenalkan Bu ya, saya Dr. Devin. Saya ada dokter yang bertugas hari ini Bu ya. Dengan Ibu siapa saya boleh tahu? Dengan Syahnas Dok. Ibu Syahnas, usianya berapa Bu? 41. 41 tahun ya. Maaf Bu, saya boleh tahu pekerjaannya sebagai apa? Ibu rumah tangga aja Dok. Ibu rumah tangga ya. Jadi Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Ini Dok, sudah 1 minggu ini saya nggak bisa tidur. Soalnya kalau malam itu banyak kencing Dok, berulang-ulang ke kamar mandi. Oke Bu, jadi seberapa sering Bu kencingnya tiap malam ini Bu? Sering lah Dok, adalah tiap jam tuh terbangun kamar Tiap mandi. jam Bu ya. Nah terus Bu, ada keluhan lain Bu, misalnya kayak sering haus, sering lapar, kayak gitu? Oh iyalah Dok, sering, dikit-dikit lapar rasanya Dok. Mau makan terus rasanya? Iya, sama haus. Sering haus juga, mau minum terus Bu ya. Terus Bu, tadi kan Ibu ada menimbang berat badan Bu ya. Oh, Pas iya. Ibu bandingkan sama yang sebelumnya, ada penurunan nggak Bu berat badannya? Nah iya Dok, turun agak banyak lah. Tadi tuh 80, biasanya tuh 83 turun. Mulai ada penurunan ya. Iya. Terus Ibu pernah nggak punya luka di kaki misalnya, tapi lama sekali sembuhnya? Oh pernah, udah lama tapi Dok. Sudah lama ya. Terus yang sering kencing ini, sering lapar nih, Bu pernah nggak Bu kayak gitu Bu? Sudah pernah Bu sebelumnya Bu? Gak pernah. Nggak pernah ya? Baru inilah. Kalau di keluarga ada yang mengalami gejala serupa Bu, yang suka kencing, sering haus, sering lapar kayak gitu Bu? Oh ada Dok, kakek saya dulu sakit kayak gini kayaknya. Sakit kayak gitu juga ya. Terus Bu, maaf Bu, saya boleh tahu pola makan Ibu, sering nggak Ibu makan makanan jajan yang manis, makanan manis, atau minuman kaleng-kaleng kayak gitu Bu? Oh iya Dok, sering. Sering ya. Oke. Jadi Bu, saya mau izin Bu, saya mau melakukan pemeriksaan fisik sama penunjang. Penunjangnya berupa cek darah, cek gula darah terutama Bu, untuk menunjang diagnosis saya terhadap keluhan yang Ibu alami ini. Apakah Ibu setuju Bu? Setuju Dok. Oke baik Bu, jadi ini hasil pemeriksaan laboratorium sudah keluar Bu ya. Nah jadi dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi Bu, saya mendiagnosa Ibu mengalami penyakit diabetes mellitus Bu, atau kita sebut bahasa awamnya itu kencing manis Bu. Ini gula darah Ibu sangat tinggi sini Bu. Jadi kencing manis itu apa ya Dok?
Baik dokter, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tentang tayangan apa itu diabetes dan jenis-jenis dari diabetes. Muncul pertanyaan yang akan saya ajukan ke dokter, apa tes yang dapat kita lakukan untuk memeriksa diabetes dan berapa nilai normal dari hasil pemeriksaan tersebut? Baiklah, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita harus menemukan gejala utamanya, yaitu 3P, yaitu polidipsi, poliuri, polifagi. Polidipsi itu maksudnya sering haus, jadi banyak minum. Kemudian poliuri itu banyak berkemih. Kemudian dan polifagi itu banyak makan. Setelah kita mendapatkan 3 gejala utama ini, kita wajib melakukan tes. Yaitu tes yang pertama itu kita lakukan tes gula darah sewaktu. Yang gula sewaktu ini harus di atas 200 baru bisa kita tegakkan dengan diabetes mellitus. Kemudian gula darah puasa itu harus di atas 126 baru bisa kita katakan menderita penyakit diabetes. Kemudian ada juga namanya tes HbA1c. HbA1c ini menggambarkan gula darah kita dalam 3 bulan terakhir ini, dan nilainya itu di atas 6,5% baru bisa kita katakan menderita sakit gula. Dan yang terakhir itu ada namanya tes toleransi glukosa oral. Tes toleransi glukosa oral ini di atas 200 baru bisa kita katakan menderita penyakit gula. Mendengar penjelasan dokter tentang 3 gejala utama dari diabetes mellitus tadi, yang perlu saya tanyakan lagi, siapa di antara kita yang berisiko untuk terkena diabetes mellitus? Jadi orang-orang yang beresiko mengalami keluhan tersebut meliputi yang pertama orang-orang dengan riwayat penyakit keluarganya menderita penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, orang-orang dengan usia di atas 40 tahun. Yang ketiga, orang-orang dengan penyakit kegemukan dan lemak darah yang tinggi. Dan keempat itu, orang-orang yang kurang berolahraga dan memiliki pola makan diet yang tidak baik. Kemudian dokter, bagi kita penderita diabetes, apa pengobatan yang dapat kita lakukan dan apakah diabetes ini bisa kita sembuhkan? Diabetes mellitus ini tidak dapat disembuhkan. Namun perlu diingat bahwa tujuan utama pengobatannya yaitu untuk menjaga agar kadar gula darah dalam pasien itu senormal mungkin. Juga perlu diingat bahwa pengobatannya tergantung daripada komplikasi, usia, penyakit penyerta, faktor resiko, dan lain-lain. Kemudian untuk penyakit diabetes mellitus tipe 1, obatnya hanya insulin. Dan untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2, obat-obat pilihan pertama yaitu obat oral. Yang dimaksud obat oral itu obat yang diminum secara langsung, dan jika obat oral sudah tidak mampu, maka kita harus menggunakan insulin. Baik dokter, pertanyaan terakhir dari saya, banyak informasi yang beredar di masyarakat tentang penderita diabetes mellitus itu tidak boleh terkena luka, karena apabila sudah luka itu akan sangat sulit disembuhkan. Bagaimana dokter menyikapi informasi yang beredar di masyarakat tersebut? Luka pada penderita diabetes mellitus itu bisa sembuh, namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena aliran sirkulasi darah ke tungkai dan ke kakinya menjadi berkurang dan sarafnya menjadi kurang sensitif. Kemudian oleh karena itu penderita diabetes mellitus dengan luka sekecil apapun disarankan untuk langsung ke fasilitas kesehatan primer untuk ditindaklanjuti dan menggunakan alas kaki di rumah maupun di luar rumah. Bila terlambat penanganannya, maka akan menimbulkan komplikasi yang lebih serius seperti diamputasi. Baiklah, demikian informasi yang dapat diberikan oleh Dr. Andrian selaku narasumber kita hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Dr. Andrian dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi para penderita diabetes mellitus. Demikian percakapan kami. Kenali 3 gejala diabetes mellitus sejak dini. Polifagi, Polidipsi. Poliuri. Mari kita cegah penyakit diabetes mellitus dengan pola